Jika teman-teman masih berkutat dengan pikiran negatif ketika teman mengalami gangguan kecemasan atau teman mengalami masalah kecemasan lain, maka video ini cocok untuk teman-teman karena saya akan bahas bagaimana cara mengatasi pikiran-pikiran negatif teman-teman. Teman-teman, sebelum saya lanjut ke video berikutnya, silakan teman-teman tonton video ini. Kenalkan, nama saya Puput Mega Pratiwi. Ya, mungkin bisa diceritakan Mbak Puput tentang apa yang dirasakan sebelum ini, sebelum melakukan terapi. Saya di sini sebelum melakukan terapi oleh Bapak Jimmy, saya itu merasakan kecemasan yang sangat benar-benar berlebihan. Mulai dari takut mati, takut cemas, terusnya takut apa aja deh, takut suara burung, apapun itu, pokoknya saya takut. Dan saya juga mengalami gejala fisik yang sangat berat karena dari pikiran cemas itu. Yang dialami apa rasanya? Yang sensasi fisik yang dialami apa biasanya? Jantung berdebar tuh yang udah pasti, jantung berdebar, nyesek, pusing, terusnya tremor, terusnya berat banget badan, geleyang, pusing lah. Itu sih paling jantung tuh yang paling parah banget sampai saya panik. Aduh, harus gimana ini? Aduh, saya takut, saya nyesek. Hmm. Oke, dan berapa lama mengalami itu? Saya mengalami ini udah lama banget dari 2020. 2020 saya udah mengalami bener-bener cemas, takut, tiba-tiba tuh kayak, aduh ini hidup berasa mimpi. Pokoknya nggak tahu deh, nggak tahu pokoknya nggak bisa ngeituin rasanya, pokoknya bener-bener cemas banget. Oke. Dan setelah itu, setelah melakukan terapi bagaimana? Dan saya setelah melakukan terapi oleh Bapak Jimmy, itu tuh saya sangat, aduh rileks banget, enak banget, hidup jadi lebih berwarna banget, terusnya saya bisa berdamai dengan setiap sensasi fisik apapun itu, keadaan, pokoknya saya lebih berdamai dan terima keadaan. Saya bersyukur banget ketemu di YouTube, saya ketemu Bapak dan saya langsung ke sini dan bener-bener aduh enak banget, kenapa nggak dari dulu aja kayaknya ketemu Bapak. Tapi bener sih kenapa nggak dari dulu aja gitu. Oke. Itu adalah apa yang dikatakan setelah dia melakukan terapi bersama dengan saya. Bagi teman-teman yang mau melakukan terapi bersama dengan saya, baik itu online maupun offline untuk mengatasi masalah trauma ataupun kecemasan ataupun masalah psikologis lainnya, silakan kontak WA ke sini. Oke? Dan sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Oke, silakan. Teman-teman yang mengalami kecemasan atau teman-teman mengalami gangguan kecemasan, sering kan mikir hal-hal seperti ini. Saya udah list nih teman-teman, pikiran-pikiran yang sering kali muncul. Saya bacain aja ya, biar nggak ribet ya teman-teman. Mungkin ini pikiran-pikiran ini mewakili apa yang teman-teman sering pikirkan. Pikiran kira-kira hari ini bakal kambuh nggak ya? Pikiran, aduh nanti kalau tiba-tiba pingsan gimana ya? Pikiran kuat nggak ya aku nanti aktivitas? Nanti kalau aku di luar terus aku kambuh gimana? Kalau aku sendirian, aku kambuh tiba-tiba gimana? Kalau nggak ada yang nolongin aku gimana? Ada pikiran-pikiran juga takut sakit keras. Pikiran-pikiran juga takut dengar berita seram, oke, baik di sosial media ataupun ketika teman lain ngomong, oke. Ataupun takut ketika mendengar berita-berita tentang penyakit keras, ya. Kemudian ada pikiran-pikiran, ini kalau aku pergi sendirian, setir sendirian, apakah aku aman-aman saja? Apakah aku baik-baik saja? Aduh, nanti kalau aku telat makan gimana ya? Kalau telat makan nanti kemudian aku kumat gimana ya? Aku takut ngerasain sensasi lagi. Kalau sensasi ini muncul lagi gimana ya? Itu adalah sekian dari banyaknya pikiran-pikiran negatif yang sering muncul bagi teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan. Iya kan? Teman-teman, mari kita analisa. Seberapa sering teman-teman memikirkan atau punya pikiran-pikiran seperti itu? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan lebih? Nah, teman-teman, ketika kita sudah punya pikiran-pikiran seperti ini, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan lebih, maka sebenarnya terjadi adalah itu menjadi behavior thought.
itu menjadi kebiasaan berpikir. Kalau cuma sekali, 2 kali mungkin masih oke. Itu mungkin kita bisa bilang itu bukan behavior thought. Tapi ketika itu sudah sering terjadi, maka kita bisa bilang adalah itulah kebiasaan berpikir. Teman-teman, untuk teman-teman ketahui, otak itu kan dia akan membantu kita untuk memudahkan pekerjaan kita. Otak bekerja atas sesuatu yang familiar. Garis bawahi, familiar. Kalau teman-teman sudah melakukan pikiran ini, sudah punya pikiran ini selama sekian bulan lamanya, maka itu menjadi yang familiar tidak. Menjadi sesuatu yang sudah terbiasa tidak? Sudah, betul? Nah, teman-teman, otak akan sering memutar pikiran-pikiran yang sering kita ulang. Otak akan membuat itu semakin kita familiar, itu akan semakin sering muncul. Oke? Dan juga perhatikan teman-teman, ada juga namanya negativity bias. Di mana otak cenderung akan mencari sesuatu yang negatif. Karena kita ketika sudah mulai berpikir negatif, maka akan dicari seolah-olah itu suatu bukti-bukti dari pikiran ini lagi. Wah, jangan-jangan, misalnya ya, jangan-jangan saya sakit jantung. Kita, teman-teman kemudian mikir tiba-tiba, wah ada orang itu seperti saya usianya. Dia kemudian katanya sakit jantung. Wah, jangan-jangan gue seperti itu. Sesuatu yang tidak perlu dicocok logi, tapi teman kemudian cocok logi langsung. Jadi secara nggak langsung tuh negativity bias. Kita sering mencari data-data untuk mencocok-cocokkan, atau kita jadi sering punya bias negatif karena kita sering mencari data-data yang negatif-negatif. Jadi teman-teman perhatikan sekali lagi, ada namanya familiar dan negativity bias. Nah, ketika teman-teman punya hal ini terus berulang, maka ya itu akan muncul gitu loh. Dengan sangat tiba-tiba, otomatis istilahnya. Atau kita sering bilang namanya automatic negative thought. ANT, automatic negative thought. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, gini aja biar teman-teman lebih paham. Kalau misalnya teman-teman setiap hari teman-teman bangun pagi langsung ambil handphone, oke, dan itu teman-teman lakukan selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan misalnya, pertanyaan saya, bangun pagi Anda langsung begini nggak? Tanpa Anda mikir. Tanpa Anda mikir, garis bawahi, tanpa Anda mikir. Maka begitu teman-teman lakukan begini tanpa Anda mikir, itu namanya kebiasaan. Itu kebiasaan, teman-teman. Nah, sama juga dengan pikiran. Pikiran-pikiran itu adalah karena sudah sering dilakukan, maka itu menjadi kebiasaan. Gitu. Nah, cara untuk mengatasinya setelah teman-teman tahu tentang hal ini, maka cara mengatasinya adalah ketika ada pikiran misalnya, waduh, ini gua akan mati. Waduh, jangan-jangan mati gitu kan. Maka teman-teman bisa kemudian wait a minute, sebentar, sebentar. Ini pikiran yang perlu aku percaya atau ini hanya kebiasaan berpikirku? Oke? Nah, dengan teman-teman demikian, teman-teman ingat apa? Kebiasaan berpikir. Biasanya kebiasaan berpikir kan udah ulang. Maka kemudian teman-teman bisa kemudian, oh oke. Oh iya, inilah kebiasaan berpikir saya. Yaudah, kemudian teman-teman pilih aja. Oke, saya izinkan, saya percaya bahwa saya itu aman-aman saja. Ini hanya kebiasaan berpikir saya. Nah, itu teman-teman, cara itu singkat, jelas, akan membantu teman-teman untuk bisa tidak ngikutin pikiran teman-teman. Ya, simpel kan teman-teman? Oke, ambil kasus lagi teman-teman. Misalnya pikiran apa? Aduh, mau makan nih, mau makan ya, mau makan. Mau makan kemudian nanti kalau kumat gimana? Itu kan? Maka yang perlu teman-teman lakukan adalah saya tadi, wait a minute, berhenti bentar. Ini pikiran yang perlu aku percaya, ataukah ini hanya sekedar pikiran berulang? Ataukah ini sekedar hanya behavior thought, pikiran kebiasaan berpikir? Kalau ini hanya kebiasaan berpikir dan teman-teman sudah sering melakukan itu, ya udah jangan dilanjutkan. Teman-teman langsung, oke, ini hanya kebiasaan berpikir dan kemudian teman-teman langsung bisa fokus pada yang teman-teman lakukan. Oke, hari ini aku buka peluang bahwa ketika aku makan, aku baik-baik saja. Gitu.
Boleh tambahkan seperti itu teman-teman, silahkan. Silahkan saja tambahkan hal seperti itu. Nah, hal inilah teman-teman, ketika teman-teman saya lakukan, itu akan membuat teman-teman lebih baik. Di awal, mungkin teman-teman akan merasa susah atau merasa masih kayak terhanyut, terbawa dengan pikiran-pikiran teman-teman. It's okay, itu normal sekali. Nggak apa-apa. Terus dilatih dan dilatih. Nah, kalau teman-teman mau untuk bisa punya cara yang lebih efektif lagi, maka teman-teman bisa ikuti online course mengatasi pikiran negatif, ya. Saya ada suatu online course di mana di situ Anda akan masuk ke dalam website. Dalam website itu akan ada video-video saya membahas tentang bagaimana mengatasi pikiran-pikiran negatif teman-teman yang tidak pernah saya bahas di YouTube tentunya. Dan di sana teman-teman bisa nonton berkali-kali, diulang-ulang, ada sekian banyak video. Dari situ teman-teman bisa belajar dan teman-teman bisa tahu apa yang perlu dilakukan teman-teman lakukan, ada juga audio-audionya dan banyak hal lainnya. Nah, di situ teman-teman bisa belajar di online course itu untuk bisa mengatasi teror pikiran negatif yang teman-teman biar tidak lagi gampang terbawa dengan pikiran negatif. Nah, silakan teman-teman WA ke nomor ini. Oke? Nah, itu sekedar informasi teman-teman. Semoga informasi ini teman-teman bisa segera tanggapi dengan teman-teman WA ke nomor itu ya. Oke. Kemudian teman-teman, cara kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan mengatakan bahwa pada pikiran-pikiran yang hadir adalah, "Oh, kamu pikiran, kamu memang jago ya untuk mikir negatif." Gitu aja. Jadi ketika misalnya lagi jalan gitu kan, lagi jalan kemudian merasa ngos-ngosan gitu kan, atau Anda sedang lari gitulah, Anda kemudian jantungnya berdebar, "Aduh, duh duh, jantung berdebar, aduh, ini kalau mati gimana? Aduh, ini kalau sakit jantung gimana?" Gitu kan. Langsung teman-teman katakan, "Ah, pikiran, lu memang jago ya buat skenario kayak gini, skenario negatif kayak gini." Oke, udah selesai, nggak perlu dilanjutkan. Anda langsung fokus pada apa yang Anda mau, gitu ya. Nah, ini juga misalnya ketika Anda misalnya ngalamin pusing, kemudian Anda merasa takut jatuh gitu, Anda cukup, "Oh, ini kamu pikiran ya, kamu memang jago banget ya untuk membuat skenario negatif." Nah, itu aja teman-teman, ya. Silahkan dilatih teman-teman, itu akan bantu teman-teman bisa lebih baik. Ada cara-cara ini tentu saja saya ulang perlu dilatih dan dilatih. Dengan teman-teman latih, itu akan membuat teman-teman lebih baik. Oke? Demikian teman-teman, silahkan dipraktekkan. Semoga video ini membantu teman-teman untuk jauh lebih baik. Oke? Bye-bye.